Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal P3K hasil field report pada tahap 1, yaitu soal nomor 16 sampai dengan 20. Energi kinetik dan potensial. Bola kasti dipukul melambung dengan lintasan parabola. Energi potensial terbesar dan energi kinetik terbesar ditunjukkan oleh nomor pada posisi yang mana? Apakah pada nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Energi mekanis adalah hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetis. Apabila ditulis dalam rumus menjadi EM sama dengan EP ditambah EK. Energi sifatnya kekal. Karena itu, apabila energi potensial berada pada nilai yang maksimal, maka energi kinetik sedang berada pada nilai minimal. Dan begitu pula sebaliknya. Karena itu, jumlah energi totalnya atau energi mekaniknya akan selalu tetap. Energi potensial ditentukan oleh massa, gravitasi, dan ketinggian. Karena itu, energi potensial tertinggi didapatkan saat posisi bola di posisi tertinggi, dan sebaliknya, energi kinetik tertinggi berarti saat posisi bola sedang berada dalam posisi terendah. Lambang dan sila Pancasila. 1. Simbol gambar bintang. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai, dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Simbol gambar rantai. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus. Ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. 3. Simbol gambar pohon beringin. Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang, dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. 4. Simbol gambar kepala banteng. Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. 5. Simbol gambar padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai makna sebagai sebuah pernyataan kemerdekaan sebagai hak semua bangsa di dunia termasuk juga Indonesia. Hal itu karena penjajahan yang terjadi menciptakan tidak setaranya derajat manusia. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini artinya Indonesia harus terlepas dari penjajahan terhadap bangsa ataupun penjajahan individual. Berdasarkan itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus berjuang untuk mendapatkan dan mempertahankan kemerdekaan. 2. Makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna alinea kedua ini adalah kemerdekaan yang saat ini sudah diraih oleh Indonesia adalah hasil perjuangan yang panjang.
Kemudian dijelaskan mengenai cita-cita bangsa, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah selain dari perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri, kemerdekaan juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menyadari keadaan merdeka yang kita nikmati saat ini tidak akan terjadi tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. 4. Makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna alinea keempat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dijunjung oleh bangsa Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dasar negara yaitu Pancasila. Masa jabatan Presiden. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Tercatat ada perubahan masa jabatan sebelum dan setelah amandemen. Dalam perjalanannya, aturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden mengalami beberapa perubahan. Pada aturan awal, masa jabatan dibatasi selama 5 tahun pada setiap periode dan dapat dipilih kembali. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam periode waktu 5 tahun. Namun setelah amandemen tahun 2004, Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang diselenggarakan oleh badan terkait setiap 5 tahun sekali, di mana Presiden atau Wakil Presiden hanya boleh terpilih lagi dengan jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Mencari keliling dan luas lingkaran. Dalam praktik olahraga, siswa berlari sebanyak 5 kali putaran sejauh 2000 meter. Jika halaman sekolah berbentuk lingkaran, maka berapa luas halaman sekolah? Nah, kita mengetahui bahwa luas adalah Pi dikali R kuadrat. Sedangkan keliling sama dengan 2 dikali V dikali R. Karena siswa berlari sebanyak 5 kali putaran, maka keliling dari halaman tersebut adalah 2000 dibagi 5 putaran. Maka hasilnya adalah 400 meter. Langkah selanjutnya adalah kita cari nilai jari-jari. Karena rumus luas adalah V dikali R kuadrat. Untuk mencari jari-jari, maka kita masukkan 400 ke rumus keliling, di mana 400 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali R. Maka R sama dengan 400 dibagi 2 dikali 3,14. R sama dengan 400 dibagi 6,28. R sama dengan 64. Selanjutnya kita mencari luasnya. Luas sama dengan 3,14 dikali R kuadrat, yaitu 64 dikali 64. Maka luasnya adalah 12.861 meter persegi. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan lanjutkan untuk menyimak pembahasan soal 21-25 tentang pedagogik pada video selanjutnya. Assalamualaikum.